Jumpa lagi bersama dengan saya, Mr. Sorchan, di dalam channel pengembangan kepribadian atau mentoring self improvement. Pada saat ini kita akan belajar tentang sikap. Apa itu sikap? Dan saya menyebutnya sikap itu adalah aset terbesar di dalam kehidupan manusia. Itu adalah sikap. Dan kita akan belajar juga yang lebih utama adalah dari mana asalnya sikap itu. Nah, saya akan mengemukakan bahwa sikap itu apa sih? Sikap itu adalah sesuatu yang ada di dalam diri kita yang nanti akan diungkapkan di dalam tingkah laku, di dalam perilaku kita, di dalam performance hidup kita. Dan sikap itu sangat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita, baik pribadi, keluarga, pekerjaan, interaksi kita dengan komunitas dan masyarakat. Dan sikap itu nggak bisa disembunyikan. Sikap itu akan muncul walaupun kita menggunakan topeng, memasang, mencitrakan diri kita baik, tapi sikap itu akan muncul keluar. Maka saya akan bacakan tentang sikap itu apa sih, dan coba kita sama-sama perhatikan. Sikap itu apa, dan sikap itu sangat penting karena mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Nah, saya akan bacakan di sini. Sikap itu adalah barisan depan dari jati diri kita. Makanya nggak bisa disembunyiin ya. Akarnya ada di dalam, tetapi buahnya itu akan keluar. Lalu sikap itu adalah sahabat terbaik kita, tetapi juga musuh terbesar kita. Jadi ada sikap baik dan sikap buruk ya. Lalu selanjutnya, sikap itu lebih jujur dan konsisten tentang yang kita katakan. Sikap itu lebih konsisten. Sikap adalah penampilan luar kita berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Sikap menarik orang kepada kita, tapi juga menyingkirkan mereka dari kita. Sikap tidak pernah puas sampai sikap itu diungkapkan. Sikap itu adalah pustakawan masa lalu kita. Sikap adalah juru bicara kita saat ini, dan sikap adalah peramal kita untuk masa depan. Kalau kita perhatikan ungkapan saya tadi, berarti sikap itu mempengaruhi semua area kehidupan kita. Sehingga kita perlu, dan itu kadang-kadang menjadi pembeda orang yang gagal dan orang yang berhasil adalah sikap. Nah, sekarang kita fokus sikap itu berasal dari mana saja, dari apa saja. Nah, sikap itu berasal dari kepribadian kita. Bagaimana kita sebenarnya, itu adalah kepribadian kita. Jadi kepribadian kita yang sebenarnya itulah bahan pembentuk sikap. Lalu yang kedua, lingkungan. Apa yang ada di sekitar kita. Kalau ini menyangkut ke masa lalu juga sih. Kalau kita, lingkungan kita dibesarkan dengan hal-hal positif, kita punya sikap yang positif. Tapi kalau lingkungan yang sulit, ya penuh dengan pembulian, pelecehan, ini akan berdampak kepada sikap kita. Lalu selanjutnya yang ketiga, ekspresi orang lain. Apa yang kita rasakan? Apa yang kita rasakan di dalam kehidupan kita? Itu akan menentukan sikap kita. Lalu yang keempat adalah citra diri. Bagaimana kita memandang diri kita sendiri. Kalau kita memandang diri kita rendah, maka sikap kita akan seperti itu. Tapi kalau citra diri kita baik, maka sikap itu pun tentunya akan menjadi baik ya. Lalu yang kelima, keterbukaan pada kesempatan-kesempatan bertumbuh apa yang kita alami. Kalau kita dibesarkan dengan satu kesempatan untuk terus bertumbuh, berkembang, itu beda sikapnya. Akan membentuk sikap lebih baik ya, lebih subur, lebih produktif. Lalu yang keenam, relasi kita dengan rekan, dengan siapa kita bergaul. Kalau pergaulan kita buruk, tentu guys dapat menebak kayak apa. Tapi kalau kita bergaul dengan teman-teman yang baik, karakternya baik, maka itu akan membangun sikap kita. Lalu selanjutnya adalah yang ketujuh, keyakinan. Apa yang kita pikirkan. Ini penting. Faktor yang terpenting adalah apa yang kita pikirkan. Saya akan baca ada satu kalimat dari seorang usahawan ya, dan juga seorang penulis, yaitu namanya Bob Conklin. Ya, dia ngomong gini, aku dapat membuatmu bangkit atau jatuh,
Aku dapat bekerja untukmu atau melawanmu. Aku dapat membuatmu berhasil atau gagal. Aku dapat mengendalikan caramu merasakan dan caramu bertindak. Aku dapat membuatmu tertawa, bekerja, mengasihi. Aku dapat membuat hatimu menyanyi dengan sukacita, bergairah, dan sangat gembira. Atau aku dapat membuatmu hancur, ditolak, ngeri. Atau aku dapat membuatmu sakit, lesu. Aku dapat menjadikan sebuah belenggu berat dan terikat dan terbebani. Aku dapat menjadi cahaya warna-warni, sebuah prisma menari cepat dan hilang, kecuali kalau ditangkap dengan pena atau ditangkap dengan maksud. Aku dapat memberi makan dan ditumbuhkan menjadi besar dan indah, dilihat oleh mata orang lain melalui perbuatan di dalamku. Aku tidak pernah bisa disingkirkan, hanya digantikan. Siapa aku? Aku adalah suatu pemikiran. Mengapa tidak mengenalku lebih baik? Itulah pikiran. Betapa penting pikirannya. Pola berpikir sangat penting, membentuk sikap kita. Lalu yang ke-8, pilihan. Pilihan kita adalah menentukan sikap kita. Dan kita tahu bahwa ketika kita kecil, kita tidak punya banyak pilihan, karena itu tergantung kepada orang tua kita dan orang-orang dewasa yang membesarkan kita, baik orang tua maupun guru. Ya, kita lahir di mana itu tidak bisa kita pilih, karena itu adalah paket dari Sang Pencipta. Kita nggak bisa memilih ras, suku, ras di mana kita ada atau lahir. Tetapi begitu kita dewasa, pilihan-pilihan ada di tangan kita. Dan pilihan yang bijak, pilihan yang baik akan menentukan sikap kita. So guys, itulah asal-asal dari sikap. Dan sikap adalah aset terbesar kita. Salam mentoring, salam sukses luar biasa dari saya, Mr. Sorchan.